Kejang demam dilaporkan terjadi pada 2-5% anak usia 6 bulan sampai 5 tahun pada negara maju, di mana paling banyak terjadi pada kasus kejang demam sederhana yaitu sebesar 70-75% kasus. Halo semuanya, perkenalkan saya Holida Fauzia, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang kejang demam? Ataukah kalian pernah mengalami kejang demam? Yuk simak video berikut ini. Kejang demam merupakan suatu kondisi kejang yang terjadi bersamaan dengan kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, di mana kejang demam ini biasanya disebabkan oleh proses di luar otak atau biasa disebut dengan ekstrakranial. Kejang demam ini terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Namun, jika kejang terjadi pada bayi di bawah 6 bulan atau anak di atas 5 tahun, ini tidak termasuk dengan kejang demam. Tahukah kalian bahwa kejang demam memiliki beberapa klasifikasi atau jenis, seperti kejang demam sederhana dan juga kejang demam kompleks? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana ini biasanya berlangsung kurang dari 15 menit, tidak memiliki gerakan vokal atau tidak hanya terjadi pada satu bagian tubuh saja, di mana kejang demam sederhana ini tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kemudian yang kedua yaitu kejang demam kompleks, di mana jenis kejang ini berlangsung lebih dari 15 menit. Kemudian yang kedua yaitu kejang demam kompleks, di mana berlangsung jenis ini berlangsung lebih dari 15 menit, memiliki sifat vokal atau hanya terjadi pada satu bagian tubuh tertentu. Kemudian terjadi berulang lebih dari sekali dalam waktu 24 jam. Di mana jenis kejang ini biasanya memerlukan perhatian medis lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya komplikasi. Apa aja sih penyebab kejang demam? Kejang demam dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya demam tinggi pada anak yang biasanya diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri, dan juga faktor genetik atau riwayat keluarga menjadi salah satu penyebab utama dalam terjadinya kejang demam. Kebanyakan anak dengan kejang demam akan sembuh tanpa komplikasi serius, di mana sekitar 30-40% anak akan mengalami kejang demam berulang, terutama pada 2 tahun pertama setelah kejadian pertama. Resiko menurun seiring bertambahnya usia anak. Kejang demam sederhana tidak akan menyebabkan epilepsi atau kerusakan otak, sedangkan pada kasus kejang demam kompleks, resiko epilepsi sedikit meningkat, tetapi masih cukup jarang terjadi. Gejala-gejala yang dapat dilihat apabila anak-anak mengalami kejang demam, yang pertama yaitu tubuh anak kaku atau gemetar, kemudian yang kedua mata terbalik ke atas, yang ketiga kehilangan kesadaran sesaat, yang keempat atau yang terakhir yaitu napas terengah-engah atau terlihat berhenti sebentar. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika anak mengalami kejang. Yang pertama, kita harus tetap tenang dan memastikan anak berada di tempat yang aman. Kemudian, pindahkan anak ke tempat yang datar dan jauhkan dari benda-benda berbahaya di sekitarnya. Namun, jangan menahan gerakan kejang atau memegang tubuhnya terlalu kuat. Kemudian, posisikan tubuh anak miring ke salah satu sisi untuk mencegah tersedak, terutama jika ada muntah atau cairan di mulut. Dan jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak, termasuk makanan, minuman, atau alat untuk menahan gigi. Catat durasi kejang yang terjadi, dan jika berlangsung lebih dari 5 menit atau terjadi berulang, segera cari bantuan medis. Pastikan anak tetap bisa bernapas, jika tidak, segera minta bantuan medis. Setelah kejang mereda, ukur suhu tubuh anak. Jika demam tinggi, berikan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu, dan jika direkomendasikan oleh dokter, berikan obat penurun demam setelah anak sadar penuh. Setelah kejang selesai, bawa anak ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksa lebih lanjut guna mencari tahu penyebab kejang. Tindakan cepat dan tepat
sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, sehingga tetap tenang dan pastikan akses ke layanan medis darurat tersedia. Pengobatan apa yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kejang demam? Yang pertama, kita dapat memberikan obat antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen yang dapat diberikan untuk mengurangi demam meskipun tidak terbukti dapat mencegah kejang demam. Yang kedua, kita dapat memberikan antikonvulsan di mana untuk anak dengan risiko kejang berulang, dokter dapat meresepkan obat seperti diazepam oral atau rektal saat anak demam. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pengobatan rutin di mana obat seperti fenobarbital atau asam valproat dapat diberikan jika kejang berlangsung lama, berulang, atau disertai kelainan neurologis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kejang demam, kita bisa lebih tenang dan lebih sigap dalam menghadapinya. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis jika anak Anda mengalami kejang, terutama jika kejang berlangsung lebih lama atau berulang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.